Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kasih yang tak pernah pilih kasih, Zat yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabat, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Adri Mu'tasim Billah, Mahasantri PKU 3, Takhasus Ilmu Fikih, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen Kiai Haji Dahli. Tema yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah hati yang bersih merupakan cahaya kehidupan. Teman-teman yang dirahmati Allah, setiap amal ibadah yang kita lakukan berawal dari hati. Jika hati bersih, maka amal pun akan menjadi baik. Namun jika hati kotor, maka amal kita akan ternodai. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan baik di akhirat, khususnya di akhirat, bukan karena harta ataupun jabatan, melainkan karena hati yang selamat dari sifat-sifat keburukan, dari sifat syirik, iri, dengki, sombong, dan segala penyakit hati. Hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kuatkan di dalam sebuah hadis yang bunyinya, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al-qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak,
rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita belajar bahwa hati adalah pusat kendali kehidupan. Bersihnya hati akan melahirkan ucapan yang jujur, amal yang ikhlas, dan akhlak yang mulia. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka membersihkan hati bukanlah pekerjaan sekali jadi, tetapi sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan seumur hidup. Maka untuk senantiasa menjaga hati. Hati adalah pusat kendali kehidupan. Hati bersih, maka akan melahirkan amal yang ikhlas. Maka ketika hati kita bersih, setiap perbuatan yang akan kita kerjakan pasti akan dilandasi dengan keikhlasan. Dan ketika hati bersih, bahwa akan menjadikan akhlak kita menjadi mulia. Maka cara menjaga hati di antaranya yang pertama memperbanyak zikir kepada Allah, zikrullah. Kemudian yang kedua melatih keikhlasan dalam berbagai amal. Jangan menunggu harus ini dan itu, tapi ketika kita mampu berbuat, lakukan tanpa mengharapkan apapun. Yang ketiga, menjauhi sikap iri dan dengki. Maka penyakit ini penyakit hati yang harus diwaspadai. Setiap individu itu ada potensi untuk memiliki hati iri dan dengki. Namun Allah selalu punya obat untuk menghilangkan itu semua, dilatih itu semua. Lalu yang keempat, dekatkan diri dengan Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah itu jadi wasilah agar hati kita bersih. Kemudian relevansi di era teknologi. Yang pertama, informasi digital bisa mengotori hati. Sangat tepat saat ini media sosial baik dari Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan lain-lain, tentu informasi tersebut tidak ada yang mengontrol. Banyak sekali informasi ataupun berita hoax, fitnah, ataupun kebencian yang mesti kita filter tentunya dengan diri kita sendiri untuk bisa memilah dan memilih mana informasi digital yang bisa mengotori hati kita. Maka perbanyak untuk mendengar kajian-kajian dakwah, kajian-kajian ilmiah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, gunakan teknologi untuk kebaikan dan dakwah. Ada orang yang menggunakan kecanggihan teknologi untuk kemaksiatan dan lain-lain. Tidak malu untuk mempertontonkan keburukan, tidak malu untuk mempertontonkan kemaksiatan. Maka untuk menjadi lawan tanding tersebut, gunakan media yang kita punya sebagai kebaikan dan dakwah untuk mengajak kepada para teman-teman di media sosial. Lalu yang ketiga, jadikan media sosial sebagai sarana pahala, bukan dosa. Baik, penutup dari apa yang saya sampaikan, yang pertama, keselamatan di akhirat, sekali lagi, bukan dari harta ataupun jabatan, tetapi dari hati yang bersih, dari jiwa yang bersih, nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Yang kedua, mari kita jaga hati dengan senantiasa berzikir, beramal ikhlas dan akhlak mulia. Terakhir, semoga Allah ridho atas apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan.
semua bermuara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Adri Muhtasimbillah, Mahasantri PKU 3 Takhusus Ilmu Fikih. Tugas ini sebagai tugas mata kuliah Teknologi Informasi yang diberikan oleh Kiai Dahli. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.